Lagi 1, 2, 3. Oke. Foto dulu. Ya. 1, 2, 3. Tema kali ini kita akan membahas tentang doktrinasi, identitas, dan otoritas Betawi. Maksud kami tangannya di kepala. Hidup sekarang berkarya tegak, anak Betawi putra dan putri, berjuang hak dan kewajibannya, bertakwa pada Tuhan Maha Esa, ikut merintis kemerdekaan bangsa kita Indonesia Raya. Anak pahlawan jangan tersisih dari kampung halaman sendiri. Angkatlah harta dan budayanya, amanat Bhinneka Tunggal Ika. Hidup Betawi, anak Betawi, bersatu membela NKRI. Hidup segar dan berkarya tegak, anak Betawi putra dan putri, berjuang hak dan kewajibannya, bertakwa pada Tuhan Maha Esa, ikut merintis kemerdekaan bangsa kita Indonesia Raya. Anak pahlawan jangan tersisih dari kampung halaman sendiri. Angkatlah harta dan budayanya, amanat Bhinneka Tunggal Ika. Hidup Betawi, anak Betawi, bersatu membela NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kita hormati dan kita muliakan perwakilan MPT, yaitu Babe Haji Fathahillah, yang kita hormati dan muliakan bersama Ketua Umum DPP Forkabi Haji Muhammad Ihsan SH, yang kita hormati bersama Sekjen DPP Forkabi Haji Hamzah SH MHum, seluruh peserta yang hadir, dan marilah kita kasih aplaus bersama untuk narasumber pertama kita, Babe Haji Ridwan Saidi. Saya akan membacakan biodata beliau. Tempat tanggal lahir 2 Juli 1942, ya pastinya di Jakarta. Alamat Jalan Merak 2 nomor 31 Blok N3 Bintaro Jaya. Nomor handphone kalau ada yang mau 58 1460 460. Beliau seorang budayawan dan pengalaman di organisasi. Beliau dulu aktif dan sempat menjadi Ketua Umum HMI, Himpunan Mahasiswa Indonesia. Juga tema kali ini kita akan membahas tentang doktrinasi, identitas, dan otoritas Betawi. Satisfy pernah berkata bahwa sejarah kita hanyalah sebuah prolog, dan juga ada kata mutiara, sejarah saat ini, maka lihatlah siapa penguasa saat ini. Identitas kita terutama tentang sejarah.
banyak sekali mazhab, sehingga perlu ada pelurusan tentang identitas sehingga menjadi sebuah otoritas yang harus kita banggakan. Terlebih kita sudah berani untuk mendefinisikan menggunakan nama adat Majelis Adat Betawi. Dan juga kita dalam rancangan undang-undang pengganti DKI juga akan mengusulkan tentang Trisula. Nanti namanya apa, intinya sama dengan Majelis Adat Betawi. Nah, maka kita harus paham betul, maka identitas sejarah harus didoktrinasi agar kita satu persepsi, satu kata, dan satu nanti kepada yang lainnya, sehingga ketika identitas kita jelas, identitas kita kuat, identitas kita mempunyai power, maka otoritas yang akan kita bangun pun juga mempunyai kekuatan. Oleh karena itu, mari kita dengar bersama. Nanti akan langsung disampaikan oleh Bapak kita, Bapak Ridwan Saidi. Mari kita kasih aplaus bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak Isan dan Pak Moderator serta hadirin sekalian. Yang pertama adalah identitas genealogi Betawi jelas. Itu ada hasil penelitian IPB. Itu waktu saudara Mila Chandra saya lupa tahunnya, dia melakukan penelitian di 30 kantong, di 50 kantong pemukiman Betawi tentang darah. Apa formula DNA Betawi? Saya ada kitabnya. Saya kira nanti saya juga sudah tidak ada kontak lagi dengan saudara Mila karena saya salah satu nasum waktu dia bikin penelitian itu. Saya kira bagus diterbitkan karena itu definisi genealogi yang jelas. Ini formulanya kalau Betawi. Kalau kamu orang Betawi, apalagi yang jadi ketua perkumpulan Betawi, cocok gak ini? Saya kira itu. Jadi singkat sekali kita punya. Yang kedua, adat Betawi pada tahun 1918 itu telah diakui oleh Belanda sebagai referensi tingkatan hukum di Indonesia. Itu waktu ketuanya adalah Kongra Ijin dari Kebon Siri, dan dia membaca, berarti ada naskah tertulis. Sekarang ini sudah agak sulit mencari naskah itu, barangkali di Amsterdam atau di lain bisa kita temukan, itu ada jelas. Kemudian mengenai asal muasal, banyak orang-orang yang sinis Betawi ini campurannya apa ya? Saya bilang campurannya toge, kenapa ya Bang? Ya kan? Dengan yang begini kan kita nggak usah ngomong panjang-panjang. Betawi itu mengalami kehidupan cave life, kehidupan gua. Di Jakarta, Tangerang, Bekasi itu ada gua. Sebelumnya saya jelaskan bahwa menurut peta Pangeran Panembong, wilayah Betawi itu yang itu waktu dia namakan Nusa Kalapa, batas barat Cisadane, batas timur Citarum, batas selatan Cibinong, utara ya Pulau Seribu. Itulah Betawi menurut Pangeran Panembong yang ditugaskan oleh Prabu Siliwangi pada abad 16 untuk membuat peta. Itu dulu. Jadi kita menjalani kehidupan di dalam gua. Kapan kita tidak ketahui, karena ada batas ilmu pengetahuan. Kita cuma sampai mentok di gua. Gua di Jakarta itu pertama yang di Istiqlal, saya sudah masuk. Itu namanya Gua Jambul yang di Istiqlal. Kemudian gua yang di Jalan Gondangdia di
di bawah Wisma Aceh. Itu ya Gondang Dia. Gondang Dia artinya wanita agung. Kemudian gua di Rumah Sakit Budi Kemuliaan. Itu namanya gua spot. Ditarik gua spot. Kemudian gua di Tenabang. Tenabang artinya panggilan bumi. Itu melintas Mas Mansur terus masjid apa namanya itu masjidnya Al-Makmur, kemudian muncul di Mitra. Lalu gua di sekolah Kartini di seberang Jalan Gunung Sari, SMA Kartini kalau saya nggak salah. Itu Lianggo, tempat berlubang. Saya juga sudah pergi waktu saya kecil ke gua itu. Kemudian gua di Sunter, itu gedung rubuh. Memang itu gua rubuh karena dimakan air erosi dari kali terusan Sunter, makam itu tanah penyangga gua. Itu malah nyalain hidup gua. Kehidupan di gua berlanjut sampai sekarang. Buktinya ibu-ibu ngajakin jalan anaknya tatah-tatah, itu kan bahasa gua. Kasih minum ini, itu gua. Kasih makan mama, itu gua. Jadi bahasa gua masih berlanjut. Dan di gua juga ada moral, nggak boleh sembarangan ganggu pasangan orang lain dalam gua. Dan di gua juga ada hukum, jadi tidak boleh melanggar adat di gua. Itu tadi antara lain mengganggu pasangan nggak boleh. Kemudian harus taat aturan. Sekarang kita mencari kijang, semua mencari kijang. Sekarang kita nangkap ikan, semua nangkap ikan. Begitu. Kehidupan di gua, orang-orang keluarga gua atau orang Pandeglang bilang ngadeglang. Saya lupa satu lagi di Klender, kapitan. Gua kapitan artinya lubangi gua. Klender itu artinya keluar gua. Kalau sudah dinyatakan kita sudah masanya meninggalkan gua, semua meninggalkan, gak boleh ada satu yang menyimpan. Nah setelah meninggalkan gua, lalu mereka kehidupannya mencari kehidupan. Kalau rumah sudah ada, sudah mengenal di rumah, itu di tepi yang kali, namanya River Basin Community. Kita tinggalkan gua 9.000 tahun yang lalu. Nah, ketika datang migran yang pertama, yaitu orang Maya dari Meksiko, pegunungan Veracruz, pegunungan Andes, kotanya namanya Calapa. Dia datang kemari 3.000 tahun yang lalu. Dialah yang memberi nama kota ini Calapa. Kalau Sunda Calapa itu bukan dari etnik. Kita tidak ada kaitan dengan etnik yang disebut Sunda. Itu dari Sunda, CUMDA. Sunda itu adalah patokan navigasi, patokan pelayaran. Itu artinya cemerlang. Sunda sebagai nama etnik saya tidak tahu. Jadi Sunda ini artinya cemerlang. Sunda Calapa yang cemerlang. Itu artinya. Jadi tidak ada kaitan dengan nama etnik di Jawa Barat. Kemudian setelah itu tempat kita di mana? Tempat kita adalah di Sunda Kelapa yang berbatasan dengan Kali Hitam. Kali Hitam itu yang dari Kali Baru Timur, Menggol ke kiri, terus sampai ke Muarake itu Kali Hitam. Pelabuhan Sunda Kelapa yang pertama abad 9 di Kali Hitam. Situ. Jadi semenjak kedatangan orang Maya, kita sudah tahu karena ini pendatang. Oh ini hak gua. Lo pendatang tinggal di sana. Lo tinggal di jembatan. Gak ada jembatannya. Lihat aja di Bangga gua jembatannya. Mau jembatannya, apalagi kalinya gak ada. Jambak Tanah Merah. Hunian orang-orang Maya. Tanah Merah. Kalau 5 hunian orang-orang Peru. Jambak Tanah Lima, jembatan 5. Oke.
Nah di situ kita udah mengerti hak pemilikan kita. Kita akan ada. Mulai di situ, yang mengontrol kita. Kepala adat lah yang memilih ente maju di sono sawah, berkebun di sono, tempat tinggal di sini. Ada orang asing datangnya orang Maya, Anda tinggalnya di sono Mangga 2. Orang Peru datang, Anda tinggalnya di Mata 5. Dia yang kepala adat. Lalu pelabuhan itu menyediakan banyak lapangan kerja. Misalnya lem untuk menempel papan-papan menjadi perahu, lem untuk menempel uning itu ada. Sampai sekarang juga masih dibikin di Kaliagung lem-lemnya. Kemudian jualan bekal pelayan itu 3 macam, air putih, kemudian salak, lalu wajib. Karena itu nggak merepotkan dan tahan lama. Itu ramai orang dagang. Air putih itu dari mana? Kita ada sebelum saya cerita tentang sumur, saya mau cerita dulu tentang daerah di luar Sunda Kelapa. Itu berseberangan. Kalau menarah bandar masih Sunda Kelapa. Di seberangnya udah Majakatera. Dari situ berasal kata Jakarta. Ditranskrip oleh Juan Barros 1485 Jakatera, ditranskrip lagi oleh Tomkiras 1512 Jakarta, kemudian jadi Jakarta. Oke. Itu ada pimpinannya. Kita memberi gelar kepada pemimpin adat kita Patih. Nah, saya tidak mudah mencari nama itu karena nggak bisa mengarang-mengarang. Patih yang terkenal adalah Mundani. Syahbandar di zaman dia namanya Waitem. Waitem dan Mundani itu tandem, sekutu. Oke, nah sekarang kita kembali ke sumur. Kapan masjid pertama di Jakarta? Masjid pertama di Jakarta itu abad ke-7. Mihrabnya masih ada di Majakatera itu, belum dilumpuhkan. Yang sudah dilumpuhkan karena tidak tahu adalah minaret berbentuk spiral. Itu dilumpuhkan, saya sempat lihat. Jadi yang tersisa dari masjid yang lama itu adalah mihrab, kemudian tangga untuk azan. Kalau minaret tidak untuk patokan saja kalau itu bangunan suci, tapi azan ada batu-batu itu masih ada. Kalau melihat di daerah Majakatera di seberang Menara Syahbandar ada 3 masjid abad 7 di Indonesia. Yang satu lagi adalah yang dinamakan di Banten Masjid Cina. Itu tidak, bukan Cina, itu tetap masjid awal. Satu lagi adalah di Utara, Malangka. Itu masjidnya lebih bagus, model Karbala, Iran. Jadi sudah ada 3 abad di sini. Banyak tadi yang banyak Islam datang. Islam datang ke sini sebelum 651 Masehi. Karena saya pakai pelatokan 600, karena pada 651 Masehi kita mulai memakai Hijaiyah. Sebelumnya yang kita pakai Nabatiyah. Prasasti atau nisan yang menerangkan kedatangan Islam sebelum tahun 65 Masehi itu misalnya prasasti di belakang kebun raya Bogor. Itu oleh arkeolog Indonesia dikatakan prasasti palsu. Dalam dialog di TV saya tanya sama dia, ini asalnya apa? Saya nggak tahu Pak. Kok gampang amat Anda bilang palsu? Nggak tahu aksara apa bilang palsu. Saya baca, la ilahu tidak ada kecuali Tuhan. Juga kita akan jumpai nisan-nisan di makam Troloyo Mojokerto seperti ini. Diawali dengan syahadat. Nah ini Islam pertama. Kita lanjutkan.
dulu dengan cerita kuasa adat dan sabana. Pelabuhan di Kali Agung itu bersebelahan dengan kampung Kapuk Muara. Tadi ada yang tanya, saya bilang Kapuk Muara yang tertua. Kampung-kampung Betawi bukan Kapuk Muara saja. Di depannya ada gerbang. Di Tangerang sekarang masih ada yang agar begitu dilanjutkan, yaitu yang saya ingat di Jatake ada gerbang. Pelaku-pelaku bisnis abad 9 itu banyak datang dari daerah Uzbekistan, Turkmenistan, semuanya tantangan. Dan dia menggunakan banyak istilah-istilah resapan dari Armenia. Gerbang dalam bahasa Armenia adalah Betawi. Jadi kalau ada orang dari Kampung Muara datang dibilang orang Betawi, orang gerbang. Itu asal abad 9 kurang lebih nama Betawi. Nama Betawi ini confirm atau dicocok oleh naskah Lontara Bugis. Cuma dia menuliskan Betawi, B-A-T-T-A-W, Betawi. Dia sebutkan ada suku Betawi. Nah, Lontara itu naskah lama, sekitar 12 ada. Kemudian Kesultanan Malaka membuat konfirmasi, memang Betawi artinya gerbang. Gitu. Naskah Sunda Lalampahan Bujanggamani menyebutkan kurang kalapak, bukan orang Sunda. Kurang kalapak kepada orang Betawi. Kurang kalapak teh ameng layanan, suka berlayar. Jadi Bujanggamani ini yang membuat laporan banyak tentang Jakarta dalam naskah yang ditulisnya abad 14 Lalampahan. Kita balik lagi ke Majakatera. Ambil air selainnya di mana? Masa di Kali Agung? Kita mempunyai sumur umum, namanya Mandi Rancang, mandi bersih. Itulah ya umum. Jadi kalau Anda tahu Jalan Kakap di mana ada restoran Raja Kuring, di dalam Raja Kuring itu adanya Mandi Rancang. Yang mau bersembahyang di sebelahnya, yaitu di sebelah timur Majakatera, itu mengambil wudhunya di situ. Dan airnya tawar, jernih dan enak ke minum. Sampai sekarang masih berfungsi sumur Mandi Rancang. Dahulu dijual belikan karena pelayan perlu air bersih, dia ambil dari Mandi Rancang. Gitu. Oke, sekarang kita bisa berlanjut setelah pengenalan wilayah tokoh awal sekali di Betawi. Namanya nama Samarkand, Laid Abu Nasr bin Ibrahim al-Samarkandi. Dia tinggal di Kasur Teko. Teko itu berasal dari julukan beliau. Beliau disebut Mu'alim Teko karena ilmunya itu juga bersih kayak air. Tempat dia tinggal juga masih ada namanya Gang Teko. Mu'alim Teko menulis 2 buku. Beliau wafat 983 Masehi, abad 10 kehidupan dia. Dia menulis 2 kitab dalam bahasa Betawi. Yang pertama judulnya Baca-bacaan, itu artinya doa. Orang Betawi kalau bilang doa, lu baca-baca sih lu jadi orang, gitu kan, baca-bacaan. Yang kedua judulnya Masail, persoalan mengenai ajaan pedoman sembahyang. Sembahyang itu dalam bahasa tasawuf itu tawajjuh, bukan sembahyang. Kita tidak mengatakan itu kita bersembahyang. Tawajjuh, membayangkan wajah. Kemudian penyelenggaraan jenazah. Yang ketiga adalah pemakaman. Itu yang diajarkan oleh Mu'alim Teko. Jadi Mu'alim Teko ulama yang pertama yang mengajarkan sembahyang kepada orang di seluruh Indonesia.
karena pemuka-pemuka agama dari daerah-daerah datang ke Jakarta saling buku dia. Buku dia masih ada dan sudah digital, bisa di-download di Google, di British Library. Dan riwayat hidup dia ada di dalam ensiklopedia Persia. Dari mana sumbernya? Karena banyak orang Persia migran yang kemarin itu kembali pulang. Di antara lain ada murid Muallim Teko yang kembali pulang. Sejarah menuntut bukti, pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan. Kita nggak bisa main dongeng. Kita nggak bisa cerita bahwa Muallim Teko itu sembahyangnya di atas pohon, sembahyang Muallim Teko itu jalan di atas air. Anda mengharapkan apa dan dongeng-dongeng kayak begitu? Kita nggak ada. Dia adalah seorang ilmuwan. Namanya diabadikan, usul saya diterima di kampus. Iya. Berapa lamanya ya? Ya, diterima sebagai nama jalan Muallim Teko. Dia yang mendahului dari segala yang disebut orang macam-macam lah dengan dongengnya macam-macam, tapi pembuktiannya nggak ada. Saya bisa buktikan keberhadiran Muallim Teko. Sayang sekali 7 tahun terakhir makamnya sudah jadi danau, bukan genangan air, danau bisa main berselancar itu danau. Itu Muallim Teko. Tokoh yang berikut adalah Ki Alat. Ki Alat, Aki Alat. 1610. Dia mengarang kitab dan kitabnya bisa dibaca di Balai Pustaka. Hikayat Tumenggung Al-Wazir. Ada kitab. Jadi saya sudah sebutkan Muallim Teko, Ki Alat. Lalu saya masih belum ingin cerita tentang Waitem. Waitem ini istrinya orang Portugis. Dia mulai jadi Sahbandar 1518, berakhir 1540. Ketika pelabuhan Sunda Kelapa yang pertama kali ada di Mahanrong, lalu dia pindahkan pelabuhan itu ke pelabuhan Sunda Kelapa kedua di Pasar Ikan yang ada menara Sahbandar. Tapi duit dari mana? Jakarta ini satu-satunya kota yang memelopori perjanjian internasional. Sebelum saya waktu juga, yaitu pada tanggal 21 Agustus 1518 kita datangani perjanjian Portugis invest, Portugis dapat fasiliti antara yang perdagangan lada dibuatkan di gudang lada, modal dari Portugis, lalu diaudit ketika pembangunan itu selesai 1540, makanya mau diaudit WTP jika sekarang wajar tambah pengatur wilayah dalam bahasa Portugis kita sih jadi nggak curang lah orang-orang Betawi menggunakan uang pembangunan selama 20 tahun. Itu pembangunan yang meliputi Majahatera dibangun, pelabuhan Kelapa kedua, kemudian Kota Inggeng yang ada hotel itu, hotel apa itu? Batavia, Omni Batavia kalau nggak salah. Nah itu Kota Inggeng namanya. Itu 3 unit pembangunan itu. Jujur, Betawi. Siapa yang tanda tangan? Waitem dan tandemnya yaitu Patih Mundari. Oke. Patih Mundari sudah tidak pakai lagi. Saya nggak tahu selesainya dia, tapi kalau Waitem 1540 dia terus pergi ke Wanayasa membuka perguruan silat aliran yang dia bikin, aliran Sahbandar, mengacu kepada dirinya sebagai Sahbandar. Lantas dia adalah temannya Besan Ulun, Prabu Sumedang. Golok emas dan sarungnya saya udah lihat, ya beratnya barangkali 10 kilo ada kali golok emas sarungnya dari emas.
nggak bisa dipotret karena pancaran sinarnya terlalu kuat. Jadi kita potret kan jadi blur putih aja. Dititip kepada Prabu Kesabulun, dia sendiri makamnya masih ada di Wanayasa dan perguruan silat yang dia titip masih berlanjut. Kalau Patih Mundari kan jelas saya bagaimana. Tadi kita sudah sebut Ki Alam, Mundari, kemudian kalau mualimnya itu Asmat bin Asbah, ahli peradilan jalan, kalau minta advis dari Asmat bin Asbah dan dia memberi advis pada akhir abad 17 dan awal abad 18. Generasi yang sama seumur dengan Asmat bin Asbah adalah Tumenggung Imam Kuningan. Makamnya di dekat orang Kuningan, namanya memang Kuningan. Dia mualim, dia tabel, tapi juga dia ikut kaya. Kalau Anda tahu Gunung Lipi, dari Gunung Lipi, blok Gunung Lipi kita tarik ke arah timur sampai ke jalan Rasulullah Said, itu tanah dia. Orang lama masih menyebut tanah itu Tumenggung, karena orang Betawi menyebut orang kaya itu Tumenggung. Tumenggung Imam Kuningan itu juga tokoh, dia penyebar Islam. Melalui dakwahnya maupun melalui dananya ya sebarkan. Lalu apa sebenarnya pertanyaan dari panitia identitas Betawi itu apa? Orang-orang Betawi ramah karena dia harus menerima pendatang dari berbagai daerah, dari berbagai negara, dari berbagai ras. Orang yang datang ke Jakarta itu orang yang berasal dari peradaban tinggi. Kalau orang Jakarta itu geblok, itu pasti orang-orang pelayaran akan bilang, mau kemana? Kamu ke Indonesia, ke Jakarta ya, jangan orang ini geblok-geblok. Baca tuh. Bayangkan yang datang kembali orang Yunani, Greek, kan peradabannya tinggi. Kalau orang Betawi lama punya Greek. Kemudian orang Egypt, Mesir. Kemudian tadi disebut orang Maya, orang Peru, orang Asia Tengah. Gak ada bangsa yang berbeda kemarin. Semuanya orang yang berilmu tinggi. Karena begini, saya kutip nama seorang ahli filsafat, namanya Aristoteles. Dia abad ke-4 sebelum Masehi memberi nasihat kepada Iskandar yang Agung, Alexander the Great yang pada waktu itu menguasai Mesir. Dia bilang, kamu lama-lama di sana mau ngapain? Kamu pergilah ke negeri di ujung timur. Pelayar Arab bilang Al-Masyriq Syarqiyah, negeri timur yang paling timur itulah daerah kita. Ngapain pergi ke negeri itu? Ngapain ke situ? Mau apa? Emas, yes. Emas banyak. Tangerang dulu kali Perancis asal nyemplung ke bawah itu bawa tangkap dapat emas. Juga di Rawabumbeni, juga di Waduk Melati, dekat HI. Lihat aja pengantin-pengantin Betawi, emas dulu. Padahal itu waktu belum ada seorang pengantin. Ini kok kaya, ini tajir, ini tetap tajir. Jadi karena mau ngapain aja jadi duit gitu, namanya orang pelabuhan. Jadi kembali kepada Aristoteles, yang dicari adalah energi. Yang dicari energi, bukan cuma emas. Energi itu timbul dari gerakan-gerakan tari-tarian dan silat. Karena jurus-jurus silat itu membentuk geometri, dan geometri bisa kita lihat pada aksara hijanya. Itu geometri semua. Jadi saya bilang kepada kawan-kawan yang waris ceramah di
rawa belum. Itulah yang Aristoteles mengejar kita. Cari itu Indonesia. Kamu belajar dapatkan istilahnya dewata. Dewata itu ungkapan saja dari konsepsi tentang energi. Itu di sini. Jadi kalau dengan tulus, ikhlas, lillah wa fillah menggelar filosofi itu akan menggunakan bukan saja untuk memasalahkan diri sendiri, tapi juga untuk lingkungan. Karena itu di dalam adat Betawi tidak ada di dalam bahasa asli Betawi, di dalam bahasa asli daerah-daerah Indonesia nama-nama alat kelamin dan istilah perbuatan mesum. Semuanya import. Kebanyakan dari bahasa Melanesia. Asli bahasa Betawi kagak ada. Kalau burung kan ungkapan. Ya, burung nongol itu kan ungkapan. Tapi bahasa aslinya itu tidak ada. Jadi kita tidak memaki-maki. Karena itulah akan menciptakan lingkungan diri kita ini masuk energi-energi negatif. Jadi itulah pengantar saya ya. Kalau saya kira cukup ya Pak, pengantar saya 30 menit per lebih ya. Setelah itu saya serahkan dengan Pak Moderator untuk mengatur saya jawab. Oke, kita kasih aplaus dulu untuk kita. Yang pasti para peserta semua sangat ingin bertanya. Saya pun juga melihat tadi dari uraiannya bagaimana sebenarnya identitas kita itu sangat begitu jelas. Bagaimana nama Betawi itu sangat begitu jelas. Bagaimana multikulturalisme itu terjadi, tetapi identitas kita tetap tidak tercampuri ya. Nah, ini yang harus kita cerna bersama. Oleh karena itu saya mengundang kepada para peserta, saya buka 4 pertanyaan. Oke, 1, 2, 3, 4. Yang dari Mpok ada? Ya sudah. Oke, langsung silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ridwan. Saya Marwan, saya lahir di Sawah Besar, gede di Kemayoran. Sekarang kebetulan tinggal di Cibinong, Bogor. Nah, banyak yang bilang, langsung aja ke pertanyaan, Betawi itu banyak campurannya asli itu dari kebudayaan Arab dan kebudayaan Cina katanya. Ya, jadi dari Gujarat, dari pedagang-pedagang itulah yang masuk sampai Betawi itu banyak bahasa yang kate, kite, ane gitu. Nah itu saya mau lebih jelas bahasa-bahasa itu sebenarnya dapatnya dari mana? Apa betul juga bahwa keturunan kita di Betawi ini dari mana sih asalnya gitu? Karena belum jelas juga, ada yang bilang dari Portugis juga gitu. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Itu yang kemarin itu orang kaya, Gujarat kan miskin. Dia hasilnya cuma semangka sampai sekarang. Ongkosnya dari mana dia Sumatera? Karena dia cari pelabuhan Malabor itu ribuan kilometer dari Gujarat. Jadi secara logika nggak masuk, nggak ada orang Gujarat pernah kemari, apalagi nyebarin Islam. Orang India yang kemari, orang India kaya yang disebut orang Koja itu Muslim. Ya, abad 11 sini, ya kan. Lalu kemudian masih rumpun India adalah Sri Lanka. Itu abad 16, dia membawa agama Hindu, membawa ajaran-ajaran wayang-wayang. Kemudian abad 13 orang datang kemari dari Cambodia dan sekitarnya membawa agama Buddha. Agama yang terkuat di Indonesia. Cina kemarin Indonesia-nya konsep tentang peradaban Betawi udah langsung dia nyumbang agama.
orang Cina. Ya apa 17 juga kemarin. Jadi dengan nyumbang apa obat perang. Apalagi dibilang kita keturunan Cina. Dari mana? Ya. Jadi itu supaya lebih logis lah, karena sejarah itu logika. Kalau nggak logis seperti apa? Seperti Muhammad Teko, dia kan bersama pedagang-pedagang Samarkand, rombongan dia. Jadi masalah sehari-harinya ada yang tanggung, yang tadi membuat kita. Nah, Cina ngajarin apa? Ngajarin Islam, Tempo. 1401 dia kembali, bukan urusan nyebar agama. Dia mau cari bajak laut yang menenggelamkan kapal-kapal dari Cina, lalu diangkat dia jadi mualim. Lalu dia akan pertanyaan saya, bahasa apa? Dia ngajarkan agama. Masa pakai bahasa Galuh? Kalau bahasa Galuh sembahyang bisa pakai bahasa Galuh. Tapi kalau sembahyang yang khusyuk, cara Galuhnya gimana bilang khusyuk? Bagaimana khusyuk? Nggak bisa kan digangguin. Jadi orang-orang Arab, orang-orang Yaman, orang-orang Oman, orang-orang Irak, orang-orang Bahrain yang menyebarkan Islam di sini, dia pergi ke di situ bahasa Swahili. Persamanya banyak yang lain. Juga dia ke Maladewa, itu orang-orang India. Tapi India ini dari Malabar. Bahasa Malbari dengan bahasa Indonesia itu beda, persamaan kata-katanya ada 400. Jadi dikejar dulu dong. Dia pakai bahasa apa? Oke. Jadi orang Betawi? Ya. Jadi orang Betawi bukan keturunan kita, bukan keturunan Arab. Nah. Jadi memang sudah ada sebelumnya. Sudah ada. Betawi itu sudah ada. Unsur pakaian deh. Ya. Unsur pakaian ada yang Arab. Akulturasi pakaian. Oh, itu kan zaman kemarin sore, zaman kemarin sore orang pakai gitu-gituan. Dicampur ya itu. Jangan diaduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Abdul Syakur, tinggal di Kemang. Yang tadi juga Kemang. Arti Kemang saya baru mengerti. Tadi setelah bincang-bincang dengan Pak Haji, waktu kita lagi ngopi, itu baru saya tahu Kemang. Saya pikir Kemang itu buah, tapi ternyata piramid yang di tengahnya ada bolongan. Pertanyaan saya agak maju sekarang, bukannya masa lalu. Yang ingin saya tanyakan, karena di Jakarta ini kan kita orang Betawi nih, orang Betawi semua mengaku Betawi. Dan di Jakarta ini heterogen, banyak sekali itu dari Jawa, Sunda, dari manapun itu ada di Betawi, di Jakarta. Yang ingin saya tanyakan, apakah mereka yang sudah berlama-lama di Jakarta dan bahkan sudah beranak pinak, kawin dengan orang Betawi, jadi campuran, itu bisa dikatakan orang Betawi? Itu satu. Kedua, tadi dikatakan Betawi itu dari barat, timur, utara, selatan itu ada perbatasannya. Ya. Dari Tangerang, dari Bogor, dari Bekasi. Yang ingin saya tanyakan kembali bahasanya, karena memang seperti dibilang tadi ada iye, ada aye, ada ane, gitu. Itu bahasa yang baku Betawi apa sih? Itu yang ingin saya sebagai anak muda ini ingin mendalami, karena kalau kami sebagai muda ini nggak mengetahui asal-asal, orang lain bertanya saya bingung, apa sebenarnya, dari mana? Itu yang saya ingin tanyakan, itu dua. Ya, alhamdulillah, terima kasih buat waktu yang diberi kesempatan. Saya Haji Abdul Syakur dari Kemang, dan saya dari Jawa lapor tadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Enggak ada orang dari suku apa juga di Jakarta yang ngaku
Betawi baru kenapa-napa. Kalau dia perempuan udah tua, pembinanya jalan apa enggak? Kalau nggak rata berarti lagunya kagak ada. Karena latah itu ada sudah 200 tahun penelitian tentang latah. Itu hanya orang-orang Melayu. Itu namanya Meledai. Itu diteliti oleh orang dia pelajar saja, Winzeller. Hasil penelitian dia kaya di sebuah kampung, katakanlah begitu di Rusia dan di Kanada, perempuan-perempuannya pacaran. Jadi bayar orang Betawi itu kagak nanggung dan terus di sana berarti. Jadi itu tetap Belanda bisa berubah bahwa secara sosial ya orang Betawi oke. Bahasa Betawi aja dari Goa, kemudian mulai 3000 tahun lalu ada campuran Tanah Merah, gue, saya orang Tanah Merah, saya orang Maya, Tanah Merah, Elu itu bahasa Melayu, itu kamu dielu-elukan, jadi orang yang di depan kita dielu-elukan sambut. Jadi elu itu tidak kasar, sebenarnya bahasa yang dielu-elukan dari kita. Gua bukan dari Cina, orang Cina ngaku dari dia, tapi dari dia elu yang make gua. Ya kan, ya jangan bilang dari dia. Yang asal dari Kemanggisan. Yang saya mau pertanyakan di sini, apa peran pantun dalam kebudayaan Betawi? Selama ini kan pantun itu selalu identik dengan Betawi. Itu satu. Pertanyaan kedua, apa makna juga roti buaya dalam budaya Betawi? Roti buaya. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di ujung kali Ancol dulu ada buaya putih sepasang. Saya lupa namanya. Ya. Roti buaya dalam perkawinan itu menyimbolkan cinta sejati buaya. Gitu. Buaya beda sama ayam kan. Ayam habis dia kawinin yang ono, dia tinggal, dia main coklat gitu. Buaya bilang kalau pantun itu peradaban dunia Melayu kita. Itu. Oh gitu ya. Enggak, dia setia, buaya setia. Orang ambil setia aja, makanya jangan roti. Ya, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bahrudin dari Jakarta Utara, tinggal di Sukabura, Bekasi, menuju Jakarta. Tadi mencatat dari penjelasan tadi bahwa Jakarta Betawi itu dibatasi oleh Cisadane, Citarum, Cibinong, dan Pulau Seribu. Saya pernah baca juga buku dari Bang Ridwan Saidi bahwa Betawi itu ada Betawi Tengah dan Betawi Pinggiran. Lalu koneksi antara Betawi Pinggiran, Betawi Tengah dengan batas-batas wilayah yang disebutkan itu di mana? Jadi saya mau menjelaskan sedikit dari Babe dan bahasa kita tadi benar kata Abang Haji Sakur ya. Saya di Sukabura bahasanya gue. Saya masuk ke daerah sana bawa kalau banyak saya bang latok itu bang. Kalau juga ada penjelasan sedikit dari Bapak Ridwan Saidi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah komunikasi, sekarang komunikasi sudah lancar, mau dari satu titik ke titik lain, sehingga kita sudah agak sukar membuat regionalisasi logat. Sudah agak sukar, nggak bisa kita pastikan ini nggak bisa. Karena transportasi itu lancar sampai dengan tahun 50 mungkin bisa, kalau nggak bisa. Jadi memang batas yang dibuat tentang wilayah budaya Betawi adalah itu tadi yang ada kutip Sedane, Citarum, Pulau Seribu, Cibinong. Oke. Maaf tambahan sedikit. Saya nambah sedikit. Itu kalau di kamus Betawi apakah memang itu udah sempurna atau bagaimana, Be? Karena kan ada kamus-kamus Betawi yang bahasanya
kita belum begitu mengerti, kita lihat di kamus Betawi. Apakah memang itu udah baku atau bagaimana, Ben? Ya lumayan lah, tapi kan bahasa berkembang terus. Nggak apa-apa orang pada bikin kamus. Lumayan saja, tapi itu bukan optimal. Siap. Assalamualaikum Bapak Ridwan Saidi. Saya Udansa, perwakilan dari DPD Administrasi Jakarta Barat. Ingin menanyakan, karena tadi saya sempat mencatat bahwa 3.000 tahun yang lalu kalau tidak salah, suku Maya itu datang ke sini dan memberi nama kelapa. Pertanyaannya Mbak Ben, yang pertama, saya juga kaget ternyata kita juga bersentuhan dengan suku Maya, karena memang saya sempat ngulik beberapa bulan yang lalu legasi apa yang ditinggalkan oleh suku Maya untuk peradaban kita pada hari ini. Terus yang kedua, mengenai suku Armenia yang memang datang di abad 9, bahwa Betawi itu identik dengan kalimat gerbang. Nah, kira-kira apa sih yang makna di balik Betawi itu istilahnya gerbang? Geni enggak? Iya, begini. Ingat kan? Itu kan dari Agni, itu Maya. Kalau apalagi Ujang ya, Ujang kayaknya masih ya sekarang nih orang pada begini di depan dapur kan. Nah itu yang pasti itu Maya. Banyak lagi hal-hal yang lain, termasuk yang arkeologi Indonesia tuh kalau lihat candi, kalau nggak Buddha Hindu, kalau nggak Hindu Buddha, cuma itu juga kebakar dia. Candi Panataran di Jawa Timur itu Maya. Jangan cikin besar. Kalau cara mencuci, cara menjemur pakaian, cara mengambil beras itu sama saja. Ibu-ibu Indonesia, ibu-ibu Betawi dan ibu-ibu di Kolombia itu sama. Saya punya koalisi yang dalam kehidupan keseharian itu sama. Oke, itulah legacy. Dan cukup banyak juga kehidupan hari-hari itu sama. Antara Maya, peradaban Maya, Inka kan Peru sampai ke barat Brasil itu Inka. Nah kalau itu apa saja India, maaf cakap ya, orang India non Muslim baru datang pada tahun 1873 di Medan bekerja di perkebunan teh. Bagaimana dia bisa membawa agama ke tempat? Apa itu agama dititip? Katanya dia. Yang saya lebih ngeri lagi, dikatakan bahwa pohon jati itu yang tanam berdasarkan hidup. Pohon jati India itu pinggangnya kecil, yang listrik nggak dipakai sama orang, paling buat jembatan. Itu Rasulullah dan bayur itu, jati bayur itu ada yang nggak kelop berapa orang. Jadi mereka pengasah. Saya udah di mana-mana saya bicarakan, tolonglah hentikan buku pelajaran sejarah Indonesia karena banyak dan itu merusak konstruksi berpikir anak ini bahasa Indonesia. Saya nggak keberatan Buddha jadi agama pertama, tapi buktinya mana? Hindu agama pertama, buktinya mana? Kan nggak ada. Dia tidak pernah menunjukkan bukti. Dia bilang bahwa ini Tarumanegara ada, ini buktinya prasasti. Prasasti dia salah. Rasulullah salah menarjamah. Saya kasih contoh dikit ya, di mungkin bagian akhir. Saya kasih contoh dikit. Kerajaan Tarumanegara yang beragama Hindu adanya di Bekasi, kata mereka. Lantas buktinya adalah prasasti Campean dan prasasti Sukapura. Kawan kita kampungnya Batu Tumbuh, tahu kan? Tahu kan? Batu Tumbuh, prasasti Batu Tumbuh. Sekarang kita bicara dulu prasasti Campean.
Kalimatnya sudah jelas. Sri Mantah Purnawarmana Tarun Anaga. Purnawarman gelarnya adalah Naga Teruna. Jadi tidak ada urusan dengan Tarumanegara. Lalu dia cerita lagi dengan prasasti batu tumbuh di Sukapura itu lebih ngawur lagi. Tidak ada satu huruf pun yang bersamaan dengan naskah prasasti. Jadi ini teks prasasti, ini teks yang dibuat oleh pembaca raka. Segenap hati dia bilang ada sodetan kali dari Chandrabaga atau Gomati melewati mertuanya Purnawarman. Lantas setelah itu mereka pesta memotong 1000 ekor lembu. Kalau ke tempat di Bekasi belum ada populasi lembu sampai 1000 ekor, belum ada. Satu. Cakali Chandrabaga nggak ada. Gomati itu buat dicapung, bukannya kali genangan air. Tanah di Gomati Cakung itu basah selalu. Jadi itu yang saya capai melayani mereka. Jadi pokoknya diusahakan gimana nih Islam jangan nomor 1 nih masuk kemari. Ini kan bukannya pilpres, bukannya pemilu. Ini sejarah, tunjukkan fakta. Ada sudah datang ke sini atau tempat. Saudara-saudara beragama Hindu silakan. Juga saudara-saudara beragama Buddha bilangnya apa Hindu silakan. Anda buktikan keberadaan Sriwijaya kepada sahabat saya. Dia buktikan pakai prasasti dalam aksara Arameik yang ditemukan di Sumatera Selatan. Aksara Arameik itu digunakan oleh orang Yemen, orang Palestina, orang Irak. Masa mereka agama Buddha? Ini jadi karena itu apalagi kalau udah cerita suku Betawi, kawin tunan inilah tunan itu macam-macam. Jadi karena itu kita percaya diri, ya kan, cek hal-hal, tanya. Selalu orang itu merendahkan karena di dunia cuma ada di Jakarta ibu kota dengan penduduk asli 30%. Tempat lainnya sekedar ada, termasuk di Lampung juga sekedar ada di sini. Jadi mungkin ini mengganggu mereka, maka terus mereka merendahkan suku bangsa Betawi. Tapi menurut saya sekarang sudah mundur. Gak sama dengan tahun 50 sampai dengan tahun yang terhebat itu tahun 80. Tapi sekarang sudah mundur. Ya karena kita hadapi tidak kita tinggi orang-orang. Oke, cukup ya. Untuk masukkan ke depan masih ada lagi makam-makam yang masih bisa kita kunjungin, makam-makam mahal Betawi selain kayak makam Sintani yang dari zaman dahulu yang kita nggak tahu tuh. Kalau kan mungkin tahu sejarah-sejarah Betawi yang masih ada makam-makamnya yang masih ditunjukin. Makasih. Di danau, makamnya terendam danau. Yang pertama adalah teks Indigenan, itu Betawi. Bapaknya namanya Entong. Jadi dia disebutnya Bintong. Bukan dia. Dia dikenal juga sebagai Darugem, orang yang berpindah agama. Semula dia Tauhid Musa, penganut Tauhid Musa, agama Sabat. Itu Islam belum datang. Lalu dia pindah ke Islam ketika Islam datang abad ke-7. Maka dia kenal Darugem. Saya dikenal makamnya itu ada di Kampung Wadas, Lemah Abang, Karawang. Oke. Bersebelahan dengan makam Syekh Hasanuddin atau Syekh Pura. Pura aja Pak. Pura bahasa Betawi, Pura. Jangan diarabi. Ini bahasa Betawi, Pura tapi di belakang. Ya, di belakangnya kalau kita lihat dari laut, makam Siti Jenar di depan, makam Syekh Pura itu di belakangnya. Oke, Syekh Pura dengan Siti Jenar jauh. Siti Jenar abad 7, dia abad 15. Abad 15, 14, 12, 15. Walaupun berbeda satu langkah Comberan, ada dipisah dengan Comberan, tetapi ada perbedaan. Semua tanaman di makam, di sekitar makam Syekh Siti Jenar tidak ada yang tegak.
semua rumah, bahkan ada yang horizontal rumah, paling tidak dengklok doyok. Ya. Saya bilang sama kunjang siapa namanya, lu yang terbang di pohon, enggak be, saya nggak berani. Ayo terbang di pohon, banyak itu, pohon semua enggak ada. Kita melangkah coperan 1,20 meter di daerah Syekh Hasanuddin, tebak-tebak semua. Saya tidak bicara mistik, ini soal energi. Itu kalau mau jarak saya Siti Jenar. Kemudian yang terbaru misalnya Mufredi Mumin yang menggerakkan rapat raksasa menuju kemerdekaan 19 September 1945. Saya nggak tahu di mana Mufredi Mumin. Saya kira itu ya, yang tokoh yang jangan sampai kagak. Siti Jenar, Sekura oke, di orang Campak, orang Melayu. Kemudian kawan kita Bapak Mufredi Mumin. Siti Jenar bin siapa? Siti Jenar bapaknya namanya Tintau. Nama dia kita nggak tahu siapa. Ya Siti Jenar kan gelar kampung Jenar. Itu kan gelar. Jadi dia bukan orang Jawa, orang sini dia. Ya, udah ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu yang sangat sebentar, doktrinasinya jelas, tentang identitas kita sangat jelas. Awalnya saya berpikir otoritasnya apa? Ternyata otoritas kita juga sejarahnya jelas, bahwa kita yang pertama melakukan sebuah perjanjian internasional di Indonesia, dan kita yang menerima orang-orang yang mempunyai keilmuan tinggi, kebudayaan tinggi, peradaban tinggi. Kalau kita bukan orang yang mempunyai peradaban dan kebudayaan tinggi, maka kita tidak bisa menyamai frekuensi mereka.